Kalau kita mungkin maunah Pak, masih ingat kan berikut maunah contohnya jenengan punya amalan pamane sering baca Quran, taat sama orang tua, kemudian sering sedekah, tiba-tiba jenengan di jalan diterak motor, brang, kontal ngantem cagak listrik, dia gelungsur sirah dilendes becak, gluduk tuangi sikat sepeda motor, jeret ngantem kontal balik nyungsep ning kolang-kolang, tangi niku isih gagah ora kayak ini namanya maunah, tapi orang iso dibeleni meneh. Jajal beleni meneh sakit betul Pak? Wah, sakti aku jono keturunannya Angling Darmo. Pak meneh Pak, terak meneh Pak. Ini yang kedua, kita langsung masalah nih Pak. Lalu sebentar. Ini maunah nggak bisa diulang. Makanya Masya Allah, cuman ada resep. Nek jenengan kepengen duwe anak wedok kok bojone apik, duwe anak lanang bojone apik, sejak saat ini jenengan kudu apik karo pasangane. Niki contoh aja jengkel. Ibu umpamane galak karo bojone ning omah. Anak lanange nyawang. Dene Pak Joko. Mangan. Gluyur rek kok iki dipangan iwake, anake turai. Anake urung mangan, amakmu karo dirojok. Diteni sampai engel tak kaplok kowe. Ini bojone paling ngono. Anak lanangnya nyawang, kira-kira ibu iso prak muni ngene. Le, besok kowe nek duwe bojo sing kaya mae persis kene, karo wong lanang wani, keren iki jenenge. Wani muni ngono. Anake ngono aja ngasih mak lampir kok ditinggal. Enggak akeh. Saya ajak bersyukur dulu karena Allah suka hambanya yang bersyukur. Coba kita lihat ketika Nabi Sulaiman itu lewat di satu lembah namanya Wadi Naml. Itu ketika Sulaiman mendengar gelendangannya semut, karena Nabi Sulaiman tahu bahasa hewan Pak. Semut itu kocar kacir karena melihat Sulaiman dan bala tentaranya. Apa yang diperbuat Sulaiman? Allah abadikan di Quran, fatabassama dhahika min qawliha. Sulaiman tertawa karena ucapannya semut, kemudian mengatakan gimana? Faqala rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, tunjukilah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Syukur. Yang kedua, orang ketika di usia 40 tahun lebih, ini kini sing sami rawuh ketok iya 40 tahun kabeh Pak. Kecuali sing pojok kupluk ini kok pojoknya ngalih Pak. 40 tahun lebih, dikala usia 40 tahun lebih, insya Allah penyakit sudah mulai pada ngelamar semuanya. Ada yang asam urat, ada yang kolesterol, ada yang gula komplit. Dikala usia seperti itu, Allah ajarkan doa sama Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, tunjukilah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bahkan salah satu tujuan iblis menggoda manusia itu ujungnya apa? Dia mengatakan pada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari hambamu itu orang-orang bersyukur. Makanya Allah mengatakan gini, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur, sedikit. Masya Allah. Makanya kita berusaha untuk menjadi yang sedikit ini. Jangankan Allah, kita itu sebagai makhluk ini seneng nek delok tanggane kok dikai nyenengke. Jadi jenengan ana tangga dipun paringi gedang, Kang iki tak kai gedang sak cengkeh, oh matur nuwun, langsung digoreng, langsung dipangan, niku seneng. Iki yang tak kai bandeng sekilo, matur nuwun, langsung dibakar, pecel santan menteh. Wah iki senenge ora karuan. Niku yang ngasih niku seneng. Coba jenengan punya tonggo kok nyangkang takai gedang kono gedake dhuwur meja. Iki yang takai iwak bandeng sekilo beneran kene kena makan kucing kira-kira pegel keren. Ini makanya Allah seneng hambanya yang bersyukur. Dan salah satu cara syukur saya sering sampaikan, kita jangan melihat sesuatu yang berpotensi menyebabkan kita tidak syukur. Jadi nek bapak-bapak iki duwe bojo rapat ayu, aja ngelirik tanggane sing bojone, ayo ngondak bojone semakin elek makin. Bapak duwene sepeda motor Supra tahun 2000, lasang lirik tanggane sing sepeda motor NMAX utawi PCE.
Pakai Suprane ambrol. Iya, makanya mudah-mudahan sore pagi hari ini kita kumpul bareng, nggak usah lihat senake kulo sak piring dewi, orang bakal entek kulo tak pangan lagi. Yang penting apa? Kita belajar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Allah janji la in syakartum la azidannakum. Ketika syukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tersanjung untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang luar biasa, Nabi yang membawa kita dari jahiliyah menuju tauhid, yang mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah besok mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi hari ini khusus saya bawa judul yaitu tentang tanda-tanda akhir zaman. Cobi kita merenung riyen menika kalimat sederhana, Pak. Makanan sederhana, kondisi sederhana. Bahkan jenengan ngapusi anak niku mbiyen isih didel. Le aja dolane ning ngarep kok ndak dipangan tuyul niku do mlebu kabeh. Aja ngobok-obok beras ning gentong ndak tangane kiting niku anut. Niku dipraktekke sakniki nggak bisa, Pak. Bahkan orang-orang kuno niku sakit apapun niki jarang opnam ke rumah sakit, Pak. Saat niki waktu opnam, patune Pak golek apa niki, Pak? Saweran apa niki, Pak? Ini kondisi yang seperti ini bahasanya zaman Sengoro, zaman Walian. Bahkan kalau kita lihat di beberapa hadis, Rasulullah sampaikan tanda-tanda kecil datangnya hari akhir. Kita bahas Allah tadi Pak Barono ini sampai jam 10. Karo ngenteni dagingnya Taibah niku sak balunge ambrol kabeh mangke niku, Pak. Kalau lihat dalam hadis, Bapak Ibu, dunia ini kan akan berakhir, akan hancur dunia ini. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan rusak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertama coba Rasulullah sebutkan tanda-tanda kiamat kecil, tanda kiamat, tanda kecil hari akhir. Yang pertama adalah bi'satun nabi, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat Bapak Ibu. Jadi Rasul diutus sudah, tanda datang hari akhir. Rasul katakan gini, bu'istu ana wasa'ah kahatain. Aku diutus di antara kiamat dan aku itu seperti ini, Pak, dua jari. Jadi dipenggang sejauh apapun niki tetap cepat. Berarti sudah lama itu, sudah sejak Rasul diutus itu tanda datangnya hari akhir. Yang kedua kapan? Mautun Nabi, wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Coba kita lihat. Makanya Anas bin Malik meriwayatkan ketika dulu Rasul datang ke Madinah, itu Madinah bercahaya, Pak. Makanya telahnya apa? Madinatul Munawwarah. Ya Allah, orang jadi senang silaturahim, mereka senang sedekah, istri taat suami, suami sayang sama istri, anak-anak jadi anak yang soleh dan soleha sama tetangga baik. Itu berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah. Tapi kata Anas, ketika hari wafatnya Rasulullah itu gelap semua Madinah, Pak. Kenapa? Bukan karena wafatnya Nabi, tapi wahyu putus ketika Rasul dan wafat. Ayo, Pak. Nek riyen kok duwe masalah takon karo Kanjeng Nabi niku solusi rampung. Rasul, niki kok ngeten Rasul, Allah turunkan ayat wahyu selesai. Coba saat niki, Pak, jenengan duwe masalah takon kiai telu, jawabane pitu. Kiai sholat subuh ki nganggo kunut apa ora? Kunut. Sunah muakkadah kowe ninggalke kunut kudu sujud sahwi niku jare kiai pertama. Kiai nomor loro pripun yai? Ah ora ana dalile hadise dhaif rasa kunut-kunutan. Si nomor telu pripun yai? Aku bingung kok lek kiai ini bingung malah nomor telu. Coba jenengan takon malih, pernah dulu saya sampaikan hukum rokok. Pak Yai, rokok pripun hukumnya Yai? Wah ora kaiki kok. Halal. Lah dalilnya apa Yai? Ni'matul udud ba'da dahar. Apa? Dalilnya ni'matul udud ba'da dahar. Jadi nikmate udud ki bar mangan ki dalile kiai sing seneng udud. Seneng loro Yai, udud apa hukumnya Yai? Makruh.
Yang ketiga haram. Itu tiga kiai jawabannya beda, Pak. Karena kita sering dibingungkan dengan jawaban mereka-mereka. Pada masa Rasul enggak. Makanya wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanda datangnya hari akhir, tanda kecil. Yang ketiga apa? Taun amwas. Terjadinya taun amwas. Jadi dulu pernah terjadi taun. Ini beda dengan corona loh, Pak. Ada corona ini, tahun itu dulu Pak, sore kenang, isuk mati, isuk kenang, sore mati. Itu 1 bulan sampai merembet ke Sam. Korban pinten 25.000 Pak. Sebulan ini meninggal pinten 25.000. Sampai sahabat Nabi yang terkenal Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau juga wafat. Ini Rasul sudah prediksi. Tanda datang hari akhir, tanda kecil adalah tahun amwas. Itu dulu Pak sudah ada. Tahun amwas terjadi. Yang keempat apa? Tanda datang hari akhir adalah zuhuru mudda'iyan nubuwah. Banyak orang yang ngaku jadi nabi. Dulu ada nabi palsu namanya Musailamah Kadzdzab. Di Indonesia sinten Pak? Monggo, ayo mau kalian dibuka niku seneke harus didadep mawon Pak. Iki dikai cangkingan karepe kon gobel iki. Indonesia ada Leia Eden, aliran Salamullah. Ada lagi sinten niku? Mosadek. Ada lagi sinten Jawa Timur tukang las niku ngaku dadi nabi. Wah ini keren, tukang nabi kok tukang las. Pak Zainuddin dulu pernah cerita di perbatasan pundi niki Seribuan sama Jawa Barat niku ada nabi jenenge Tugimin. Nabi kok jenenge Tugimin. Ini cara Pak Zainuddin kan sholawatnya ora apik nih. Sallallahu ala Muhammad, ini sallallahu ala Tugimin. Ngeten kan pas saya kok ora apik niku Pak. Ini mereka dan orang Indonesia niku Pak, orangnya gumunan. Sejelek apapun ada pengikutnya loh. Masih ingat kasus Ponari si batu petir. Ponari kan dapat batu petir. Niku sing ngantri rentek Pak, ya Allah, digendong karo Pak Ne. Ponari dolanan HP, tangan-tangane kan rentek-rentek dogo banyu dijeluk ke jeluk niku ngombe gedenge Ponari niku. Gedeng napa ngombe niku Pak? Sampai pecerainya Ponari itu ditadahi itu. Ini gumunan, padahal Nabi itu ada mukjizat. Kan ada mukjizat, ada irkhas. Irkhas niku tanda-tanda orang mau jadi Nabi. Rasul dulu ketika berdagang ke Syam kan dinaungi oleh mendung. Sampai pohon itu mengkelung, itu irkhas. Tapi nek mukjizat itu adalah apa? Orang sudah jadi Nabi itu mukjizat. Pernah Rasulullah ketika khutbah di atas mimbar, itu bekas mimbari Rasul, pohon kurma itu sampai nangis. Seperti onta bunting 9 bulan nangis Pak. Ini pohon bisa nangis. Rasul makanan sedikit itu bisa jadi banyak. Kemudian air 1 ember itu didoakan Rasul untuk bisa wudhu dan minum kenyang. Para sahabat yang ratusan bahkan ribuan. Niki jenenge mukjizat. Kalau para wali namanya karomah. Nek kalau kita mungkin maunah Pak. Masih ingat kan pripun maunah contohnya? Jenengan punya amalan pamane sering baca Quran, taat sama orang tua, kemudian sering sedekah. Tiba-tiba jenengan di jalan diterak motor, brang. Kontal ngantem cagak listrik, dia gulungsur sirai dilendus becak, gluduk. Tuangi sikat sepeda motor, jeret ngantem kontal balik nyungsep ning kolang-kolang. Tangi niku isih gagah ora iki. Ini namanya maunah, tapi ora iso dibeleni meneh. Jajal beleni meneh saged mboten Pak? Wah, sakti iki aku jono keturunannya Angling Darmo. Pak meneh Pak, terak meneh Pak. Ini yang kedua, ketoke langsung wassalam nih Pak. Lalu sebentar. Ini maunah gak bisa diulang. Dan inilah datangnya orang yang ngaku nabi palsu ini sudah banyak Pak. Bahkan sekarang di Pondok Zaitun. Mana itu Pak? Seribuan Jawa Barat, ya Allah. Ini kan syekhnya yang namanya Syekh Panji Gumilang itu. Dia mengatakan sesuatu yang aneh-aneh Pak. Sholat jamaah lanang itu aura kaiki, bahkan Jumatan khotibe itu dia melaku Indonesia Raya juga, teksnya juga beda. Ini juga banyak pengikuti. Maka kita katakan la nabiyya wala rasul, dan tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya tanda kiamat kecil kata Rasul, besok akan datang
orang mau sodakoh tapi nggak ada yang terima. Kisah ini pun dupiter ya. Ono Pak mekai emas pitong on orang sing gelem. Ya tak kai emas kilo gah. Tak kai pajero mak niku besok tenan. Mereka mengatakan andaikan kue takone wingi tak tompo. Ini belum terjadi Pak. Usah niku jangankan emas pitong on. Sego mambuhe tampane kok lan. Ya Allah, sampai Indonesia itu ketika ngantri sembako murah, sing ngantri niku mboten wonge helme karo sandale Pak. Padahal itu gak gratis, sembako murah. Negeri nek kakean bantuan ngeten itu berarti kan gambarane wong sugih napa miskin niku Pak. Itu sampai sing ngantri helmnya sama apa niku mau sendal. Ini besok akan muncul satu hari, satu masa kata Rasul, orang mau sodakoh itu gak ada yang menerima sama sekali. Kemudian apalagi tanda kiamat, duhurul fitan, munculnya banyak fitnah Pak. Fitnah akhir zaman. Sejak kapan? Diawali sejak terbunuhnya Utsman bin Affan Pak. Jadi perebutan kekuasaan itu mboten saat ini kita real kenapa? Saat ini coba Pak calon presiden kan rame kan itu calonnya telu jagal kene jagal, karena calon gubernur yo rame, calon bupati rame, calonan sing anteng orang no sing minat itu calon apa? RT. Karena orang no bengkok ini RT Pak. Iki Pak RT mangkat peran ini. RT selamanya ke Pak RT. Apa-apa sih disalahke RT ini. Aduh, tapi paling maras BLT nih, paling marah BLT nya. Ini kemudian kapan lagi? Gaya itu fitnah pada saat itu sudah muncul ketika perang Jamal Pak. Perang Jamal itu perang antara Ali dan Aisyah. Aisyah naik onta maka dikatakan perang Jamal. Itu bayangkan, tapi para ulama nggak berani membahas itu ijtihadnya para sahabat. Ada lagi perang Siffin antara Muawiyah sama Ali yang munculnya Khawarij dan Syiah. Kemudian apalagi fitnah akhir zaman, umat Islam banyak mengikuti sunnah kebiasaan orang-orang terdahulu. Sekarang di Indonesia budaya Valentine sudah muncul. Apalagi Pak? Ini Halloween. Apalagi di kampung saya ini anak-anak sudah pada ulang tahun tuh nyumet lilin. Saya sering katakan sesuatu sing sia-sia. Wis ngerti Pak dipateni kok disulet iki opo. Wis ngerti Pak damone kok disulet mbak usah. Ini hati-hati Pak. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit akan diikuti sampai kata Rasul mereka masuk lubang biawak pun kita akan ikut. Ini tanda-tanda kecil. Kemudian apalagi? Jawab rahimakumullah. Tanda datangnya hari akhir adalah riyaul amanah, hilangnya rasa amanah. Ini disia-siakannya amanah. Coba Bapak Ibu, Rasul katakan la taqumus sa'ah hatta ziyaul ahd. Tidak akan terjadi kiamat sehingga amanah disia-siakan. Kapan ya Rasulullah? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadirisa. Ketika perkara dipegang bukan ahlinya, tunggu saat hancur. Jadi Pak, jenengan kok ora iso ndendeni sepeda motor, ora usah ndendeni Pak, makanya tekannya rusak. Ora iso mimpin negara kok mimpin negara, rusak negara ini Pak. Sama Pak, orang ketika diamani anak kadang ora galem dititipi bojo. Nah, ini kula cerita. Kula niku anggar ngisi ngaji Walimatul Ursi. Ketika ijab kabul ini kula sok nangis Pak, menitikkan air mata. Ketika qabil tu nikah, saya terima nikahnya. Wa tazwijaha li nafsi bil mahril makur bil mahri adawati sholahalan. Saya terima nikahnya saudari ini dengan mahar seperangkat alat sholat tunai keluar besar. Kenapa? Kira-kira anak wedok niku dituku mahar kok seperangkat alat sholat murah apa larang Pak? Ayo Bapak sing duwe anak wedok dituku seperangkat alat sholat turun bener? Jangankan seperangkat alat sholat, donya saisine ora oleh Bapak. Makanya sampai wong lanang us gondol gede ngopeni ora, meriang meresak ke ya ora, nyekolah ke ya tidak, sampai disia-siakan. Oh berat itu loh Pak. Makanya Masya Allah, cuman ada resep.
Nek jenengan kepengen duwe anak wedok kok bojone apik, duwe anak lanang bojone apik, sejak saat iki jenengan kudu apik karo pasangane. Niki contoh aja jengkel. Ibu umpamane galak karo bojone ning omah. Anak lanange nyawang. Kene Pak Joko. Mangan. Gluyur rek kok iki dipangan iwake, anake turai. Anake urung mangan, amakmu karo dirojok. Kita ini sampai engel tak kaplok lho. Ini bojone wani ngono. Anak lanangnya nyawang, kira-kira ibu iso prak muni ngene. Le, besok kowe nek duwe bojo sing kaya mae persis ki le, karo wong lanang wani, keren iki jenenge. Wani muni ngono. Anake ngono aja ngasih mak lampir kok ditinggal. Enggak akeh. Sebaliknya bapak karo bojo galak, masa ora enak kaplok. Ngombe ora resik banting. Ngepel orang gaya, jotos. Anak wedoke nyawang, jenengan muni nduk iki lho nduk, kowe besok nek golek bojo sing kaya bapak lho jotosi makmu terus kata isone ngono. Enggak bakalan. Makanya kata para ulama, nek jenengan kepengin anak-anak jenengan dapat suami istri yang baik, berbaiklah jenengan sama pasangan jenengan. Jadi aja ngarep-arep besok anak oleh bojo apik nek jenengan saiki ora apik karo sedih kabeh jane galak kabeh karo bojone. Disia-siakan amanah, makanya amanah Allah diterima, benar-benar kita jaga. Kemudian apalagi qabdul ilmi wa dhuhurul jahli, akan dicabutnya ilmu dan nampaklah kebodohan. Pak Bu, nek kiai ustaz, para ulama do meninggal dunia ini sedih Pak Bu. Makanya doa nggih, kula para pendakwa niki diparingi sehat panjang umur. Amin ngeten Pak nggih. Jadi kiai kok ustaz kok do mati gasik niku mangke nyamari Pak. Anane preman kok ning kampung, anane wong blekedak niku mangke susah. Makanya selipkan doa ya Allah. Mudah-mudahan Pak Mas Dugi dipun paringi sehat panjang umurnya. Kita kok amin kok rada rasa kosong iki Pak. Harus didoakan. Ini ketika ilmu diangkat, para ulama wafat, tampak kebodohan. Orang nggak tahu ini salah, orang nggak tahu ini bener. Akhirnya mereka menjalankan sesuatu sak penae kudele dhewe karo bahasa orang Jawa. Aman Pak Bu, jam 9 tet rampung. Niki nek mambu-mambu ayame ketek wis rada mateng niki. Kemudian apalagi kasratus surat, banyaknya petugas keamanan. Nek dulu ada hansip, hanra, kaibahan kadang ora singkatane. Ono hansip, kaibahan munine sip. Kita kenal paling ABRI, TNI, polisi. Sekarang Pak, semua punya petugas keamanan. NU ada Banser, Muhammadiyah ada Kokam. Bahkan saya ono polisi RT karo polisi RW itu ada lagi. Ini gambaran ketika petugas keamanan kata, bahkan satpamnya kalau bini kayak polisi Pak, keren itu. Kadang kaget kok Pak, orang gosip berat, waduh, polisi jebule satpam Pak, kaget pernah itu. Ini satu gambaran apa? Ini tanda hari akhir kata Rasul. Nyatakan betul seperti itu. Kemudian apalagi zaman rahimakumullah, intisaruz zina, menyebarnya perzinahan. Nek biyen Pak, wong zina niki wong tua-tua kayak kumpul kebun nih, kono kayak kumpul sapi, kumpul balik. Saat niki anak-anak SMP wis do ngerti koyo ngono, bahkan dijaring razia oleh polisi di kamar di hotel bareng-bareng anak-anak SMP SMA. Ini sudah ngeri niki negeri niki Pak. Pripun? Lila jenengan duwe anak wedok wis mulai rada memeti, ngerti memeti ora Pak? Ini orang dinikahi sih to ngendogasi makanya itu bahan memeti niku bibiak bocah jungkat karo ngilon terus Pak. Ini makanya tersebar zina. Kemudian apa? Intisar riba, tersebarnya riba, sistem ribawi Pak. Gini kula niku wis utangan napa mon nak tiap hari ada Pak. Coba niki Pak ditawarke para rawuh warga masyarakat Gringsing ingkang badhe nyambut yatra monggo rawuh tanpa jaminan. Kira-kira gembutu kabeh kan kok. Wis ora ngurus iso nyaur penting cukup sik utang. Ini sistem riba ini salah satu tanda datangnya hari akhir. Kemudian apalagi jamaah rahimakumullah zuhurul ma'azif,
tampaknya banyaknya alat-alat musik. Nek dulu ada duf pada masa Rasul. Qala al badru alaina bring orang nikah juga ditabui. Sekarang boten, ada gitar, ada biola. Bahkan ini Indonesia akan kedatangan grup band Coldplay, jenenge karuan. Ngerti Pak? Niki banyak yang nolak, harga tiket masuk itu termahal 12 juta. Pak nonton wong cikrak-cikrak orang ngerti bahasane, sing penting mlebu bayar 12 juta. Iki nek umpama pengajian Ustadz Mas Duki tiket masuk 400.000. Pak do mlebu mriki Pak. Gratis dipakani ora go maring kok Pak. Gratis mangan snack komplit bae maring yang ora karo kok bayar ora ono segala Pak. Itu saya bayangkan itu Coldplay itu tiketnya 12 juta itu Pak. Mereka berani. Kenapa? Untuk urusan dunia seperti itu. Dan sekarang sudah banyak tanpa alat-alat musik. Apalagi Dhuhrul Qainah, tampaknya biduan-biduan wanita. Nah ini ya Allah, musik jenenge goyang ite, goyang patah-patah, goyang apa meneh? Sing kulo ireng, goyang bebek, ono goyang wis komplit. Ini tanda-tanda datangnya hari akhir. Kemudian apa lagi? Kasratus syurbil khamar, banyak orang minum minuman keras. Ini narkoba ini sampai diselundupkan ke lapas. Karena ini apa Pak? Pakai Quran Pak. Jadi diselundupkan narkoba itu buku Quran. Kalau pas orang ngerti selama ini nggawa Quran ngerti ini kan orang mungkin kok Quran Pak ditelusupi sabu-sabu. Itu sampai mereka berani Pak. Sekarang Quran wae ora wedi ditelusupi apa? Sabu-sabu. Coba ketika bertonton diimpor dibawa ke Indonesia, yang menusuknya siapa? Anak-anak muda belanjanya di samping. Makanya di pedesaan ini anak-anak nih wis casing wis mulai malih Pak, bahaya Pak. Jadi nih sepeda motor wis mulai gerendat nih orang busi nih sing rusak ya apa nih Pak? CCI ini apa nih? Hai, bensin entek kena tukok ke gampang nih Pak. Kemudian apalagi zukhrufatul masajid wa tabahibiyah. Orang banyak berlomba-lomba bangun masjid tapi hanya untuk sekedar berbangga-bangga Pak. Masjid Pak lawange niku dimek niku mengko diwingek. Tempat wudune jenengan todong kengetan niku banyune mansur dhewe tarik mandek. Wasene angis tapi sing jamaah papat cok Pak grogi. Niki ya Allah ini banyak masjid di mana-mana banyak Pak. Budine ora karuan tapi sing jamaah long mereka berlomba membangun masjid tapi orang berlomba mengisi. Lah kalau nek delok ke masjid kadang sholat duhur arang, sholat asar arang, iki apa meneh sholat subuh ini masih super arang balik Pak. Akhirnya coba jangan sampai kita dimulai ke Allah Subhanahu wa taala masjid megah tapi sing jamaah megahi itu bahasanya. Kemudian apalagi at-tatawulu fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan Pak. Di Mekah itu Tower Zam-Zam nek jenengan mriko Pak. Angger Pak meninggalke kota Mekah niki ya Allah, ngetuke itu tinggi-tinggi Pak. Kalau di Madinah hotel nggak boleh tinggi ini melebihi Masjid Nabawi. Tapi di Mekah bangunannya dur-dur boten karuan. Ini sudah tanda hari akhir Pak. Mereka sudah banyak meninggikan bangunan-bangunan rumah mereka. Kemudian apalagi sempat kasrotul qatli, banyak terjadinya pembunuhan. Pak matani anak, anak matani Pak, bojo matani bojo, tonggo matani tonggo. Ya Allah, gara-gara masalah sepele Pak. Sering kita dengarkan, iki koyo ngene kok ngene. Wah ini ngeri Pak. Sekarang sudah banyak terjadi di mana-mana, terjadi banyak pembunuhan, perang di Ukraina sama Rusia juga belum selesai. Kemudian apalagi taqarrubuz zaman, dekatnya masa. Jadi tak takut jenengan ini tanggal pinten Pak bulan Islam. Iso jawab snack Pak jenengan kabeh niki sapirin. Kulo gampang jaluk meneh. Sekarang Pak sudah tanggal 20 bulan Dzulqa'dah. Wingi nembe Sawal gene kula main toplese sik ning nggon jaba tak singgirke Pak.
Iki sok ben kita sudah akan berlebaran hari raya Idul Adha. Ya Allah, iki ngomong kelingan. Karena kita akan ketemu insya Allah setelah Idul Adha. Bapak Ibu, di Idul Adha tidak ada amalan yang paling hebat kecuali ibadah kurban. Makanya jenengan nek mampu kurban. Sopo sing muni Pak RT? Nggih to ya. Kurban perasaan. Ada puasa namanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Apa kata Rasul hadisnya? Pahalane puasa Arafah itu yukaffiru sanatil madhiyah wal baqiyah, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi dosa apa? Mungkin ini berarti aku tak belalu setahun, enggak Pak, dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya jangan meninggalkan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika jamaah haji di sana itu mereka wukuf di padang Arafah, kita di sini berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, namanya puasa Arafah. Dan kurban ojo nggawe alasan biasanya nek urung kekah kurban ora sah. Tiap tahun muni ngono. Nganti mati ya ora kekah ya ora kurban, itu berarti kan alasannya Pak dunia ora kurban Pak. Kalau Anda mampu silakan berkurban, karena apa diancam Rasul, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqurbana musallana. Wong sing meluas rezeki ini pada saat Idul Kurban ke orang kurban, maka jangan sekali mereka mendekati tempat sholat. Nggih. Saya mana Pak Yurmalia yang tekani kurban itu? Zaman dekat setahun kayak sebulan kayak seminggu kayak sehari kayak 1 jam kata Rasul, 1 jam kayak belarak diobong geni Pak, red seperti boten karuan. Niki jenengan sok ben bakal Pak poso bodo meripat mulai gandula samurat mulai 3 malih 7 mundak meneh 8 mundak meneh sok ben pinten 11. Ini bakal mlebu Thaibah niku kesasar lawange bakal iki. Ana sing mlebu rono karena sepuh-sepuh kabeh bakal Pak. Betul. Makanya sebelum sampai seperti itu kula jenengan sami apa? Manfaatkan waktu yang teramat singkat. Usia kula niki kula nek keren Pak ya Allah. Kula niki usiane kira-kira pinten Pak? Nek iso Pak kula. Walau dosa 6. Kawan dosa Pak? 47 saya Pak. Nah, ini berarti kalau si roto gagah ya berarti. Coba beresani wajahnya tasnya gagah apa penuh penderitaan kira-kira. Ini itu makanya takarubus zaman dekatnya masa ini termasuk tanda datangnya hari akhir Pak. Kemudian apa lagi? Jawab rahimahullah takarubul aswaq, dekatnya pasar-pasarnya. Nek riyen Pak ning pasar kan leri Pak, atuh leri kan. Saniki entek wis ning arep omah bakul pindang maring. Isu gak kula niku jagung, manis, godhog, delok meneh gethuk, areh, kinco. Terus makan itu diderke saniki Pak. Bahkan banyak terjadi jual beli. Nek biyen wong dol telukur itu paling nopo Pak? Sandangan mon ngenteni bodo kok sandangan ngenteni bodo, Pak mangan iwak pitik yo ngenteni bodo. Saniki Pak semuanya serba online. Kudung online, ruko online, samis online, bahkan telepon mawon online. Ini coba Thaibah juga itu mesti menerima online Pak. Kita besok wong mati yo online. Ini kuburannya ora kamot di online, kene pantai judo itu bisa. Ini dekatnya pasar-pasar ini, masya Allah. Ini insya Allah kita teruskan besok Pak. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa sebagai renungan kita untuk selalu hati-hati. Jadi panjenengan yang usia 50 ya kurang 10 tahun meneh wis mulai meh pertempuran mati. Si umur swidak yo ngati-ati Pak, nek ora swidak iki swidak loro. Pak RT pinten Pak RT? Swidak yo berarti yo ngemeh-ngemeh niku kowe. Rasa ndek Pak RT urung mesti. Kadang sing nom kelengergasi yo akeh kok. Tapi nek delok wajah senyum insyaallah panjang umur Pak RT. Amin. Agatan Bapak Ibu yang sangat kula aturaken